المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا منافع من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا رزقا المقربين برحمتك اللهم. اللهم يا جل يا بديع السماوات يا ذا الجلال والجمال بالقسم برمالك واحلل عقدة من لسانك وقولي برحمة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله برحمتك الرحيم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفحة ونفس بعدد كل مألوف له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما إلى محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. خمسة أطفي بها ماء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها أرى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها أرى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kaifa takfuruna kumaha ingkar aranjeun. Kaifa takfuruna kumaha ingkar aranjeun ya ahla Makkah wahai ahli Mekah billahi ka Gusti Allah. Wa qad kuntum bari nyata aranjeun bari nyata kabuktian aranjeun wa qad kuntum bari nyata kabuktian aranjeun eta amwatan anu marawat nutpan tegesna cai mani fil aslabi dina pirang-pirang tulang tonggong fa ahyakum tuluy ngahirupkeun saha Gusti Allah ka aranjeun fa ahyakum tuluy ngahirupkeun saha Gusti Allah ka aranjeun fil arhami dina pirang-pirang rahim wa dunya sareng di alam dunya binak khirruhi ku ditiupkeun roh binak khirruhi ku ditiupkeun roh fikum di aranjeun wal istifhamu sareng ari istifham
Wal istifhamu sarang ari istifham kalimat tanya istifham teh eta lit ta'ajubi tetep pikeun ta'ajub min kufrihim ngaherankeun gitu ta'ajub lit ta'ajubi eta tetep pikeun ta'ajub ngaherankeun min kufrihim tina lantaran kupurna ahli Mekah min kufrihim tina lantaran kupurna ahli Mekah ma'a qiyamil burhani sarta ayana pirang-pirang dalil aulit taubihi atawa pikeun ngawaweleh aulit taubihi atawa pikeun ngawaweleh summa yumitukum tuluy ngamaotkeun ara saha Gusti Allah ka arajeun summa yumitukum tuluy ngamaotkeun saha Gusti Allah ka arajeun ing dan tihai ajalikum dina waktuna anggeus bat pirang-pirang batas umur arajeun ing dan tihai ajalikum dina waktuna anggeus pirang-pirang batas umur arajeun summa yuhyikum tuluy ngahirupkeun saha Gusti Allah ka arajeun summa yuhyikum tuluy ngahirupkeun saha Gusti Allah ka arajeun bil ba'si ku dibangkitkeun ti pakuburan bil ba'si ku dibangkitkeun di pakuburan summa ilaihi tuluy ka Gusti Allah wungkul summa ilaihi tuluy ka Gusti Allah wungkul turja'una bakal dibalikeun saha aranjeun turja'una bakal dibalikeun saha aranjeun turadduna tegesna bakal dibalikeun saha aranjeun turaduna tegasna bakal dibalikeun saha aranjeun ba'dal ba'si dina saenggeus dibangkitkeun fayujazikum tuluy males saha Gusti Allah ka aranjeun fayujazikum tuluy males saha Gusti Allah ka aranjeun bi a'malikum kalawan pirang-pirang amal aranjeun bi'amalikum kalawan pirang-pirang amal aranjeun wa qala sareng ngadaung saha Gusti Allah dalilan karena jadi dalil dalilan karena jadi dalil karena jadi dalil alal ba'si kana dibangkitkeun ti pakuburan alal ba'si kana dibangkitkeun ti pakuburan lamma ankaruhu dina waktuna ingkar saha ahli Mekah kana ba'si lamma ankaruhu dina waktuna ingkar saha ahli Mekah kana ba'si Bismillahirrahmanirrahim kaifa takfuruna bagaimana kalian mengingkari billahi akan Gusti Allah akan Allah kuntum waqad kuntum amwatan fa ahyakum bagaimana bisa kalian mengingkari Allah sedangkan Allah yang menghidupkan kalian setelah kematian dalam ayat ini ada fase-fase kehidupan yang pertama waqad kuntum amwatan manusia itu kalian itu amwatan mati di sini sesuatu yang tergolong benda mati berbentuk nutfan berbentuk sperma fil aslab yang ada di tulang punggung jadi fase kehidupan yang pertama manusia itu kematian dulu belum ada kehidupan yang berbentuk sperma kemudian fa'ahyakum yang kedua fase kehidupan yang kedua fa'ahyakum kemudian Allah menghidupkan kalian menghidupkan di mana satu bil arham satu kehidupan ketika berada di rahim ibu
Yang kedua, wad dunia, kehidupan yang ada di alam dunia. Jadi kehidupan manusia itu ada dua, hidup ketika di alam rahim, kedua hidup ketika di alam dunia. Di alam rahim itu sudah ada batasnya, rata-rata manusia itu 9 bulan. Kehidupan di alam rahim rata-rata. Nah, ketika di alam rahim perlu ikhtiar berdoa. Siapa yang berdoa? Orang tuanya. Doa kenapa? Doa supaya anaknya, janin yang berada di kandungan ibunya itu anaknya berarti ketika nanti lahir ke alam dunia, baik fisik atau batin disempurnakan oleh Allah. Makanya dulu orang yang pertama kali berdoa ketika kandungan seorang ibu mengandung adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau bahasa kita mah yang pertama kali mengadakan acara doa 4 bulanan Siti Hawa dan Nabi Adam. Tentunya tanpa mengundang ibu-ibu majlis taklim. Majlis taklim juga belum ada. Tanpa mengundang ibu-ibu majlis taklim, apalagi pakai hadroh. Belum ada hadrohnya juga. Dalam surat, kalau dihubungkan di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Falamma taghasyaha, ketika Nabi Adam menggauli Siti Hawa, hamalat, kemudian hamilah Siti Hawa. Hamilnya hamlan khafifan, hamil yang ringan itu usia kandungan baru beberapa minggu. Pamarot bih, kemudian Siti Hawa melaksanakan aktivitas kehidupannya tanpa ada masalah. Falamma asqalat, ketika kandungan Siti Hawa terasa berat, baru da'awa Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah ketika kandungan Siti Hawa terasa berat? Nanti terasa berat itu usia kandungannya sudah mencapai 4 bulan lebih. Karena di dalam hikayatnya, jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu merasa takut akan kondisi kandungan Siti Hawa ketika menginjak usia 4 bulan lebih lah. Khofa ala Adam wa Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa merasa takut ayyakuna ay alwalad alladzi fi batniha bahimah. Ditakutkan janin yang berada di kandungan di rahim Siti Hawa itu bahimah, isinya itu binatang. Pakhofa ayyakuna kalban. Nabi Adam dan Siti Hawa merasa takut. Mungkin saja yang ada di dalam perut Siti Hawa itu berupa anjing. Au kirodan, bahkan monyet. Ya, apa anjing, apa monyet isinya. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengkhawatirkan yang ada di dalam perut Siti Hawa itu bisa saja anjing, bisa saja monyet, bahkan bisa saja gajah mungkin. Bisa saja gajah, badak, hewan yang ukurannya lebih besar. Wa dzalik li'annahuma lam yakuna alimaini bihaqqatil hal. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa belum tahu hakikat yang ada dalam perut Siti Hawa itu apa. Karena kan belum ada pengalaman hamil pertama. Jadi bingung, ini apa ya di dalam kandungan Siti Hawa itu apa? Nggak tahu karena mereka belum tahu. Nabi Adam dan Siti Hawa itu karena belum ada pengalaman pernah ngandung.
Oh, di USG zaman dulu belum ada USG. Ke dokter anak belum ada. Oh, di USG 3 dimensi itu belum ada. Paraji belum ada. Bidan belum ada. Kenapa mereka bisa mengkhawatirkan yang berada di dalam perut Siti Hawa itu ditakutkan bisa saja anjing, monyet dan sebagainya. Waqad ja'aha iblis. Karena iblis itu pernah datang ke Siti Hawa. Waqala laha, dan iblis itu berkata, ma hadzal ladzi fi batniki, wahai Hawa, itu apa yang berada dalam kandunganmu, dalam perutmu? Kata iblis nanya kepada Siti Hawa. Apa jawaban Siti Hawa? Pakolat la adri. Kata Siti Hawa, la adri. Saya nggak tahu, Iblis. Iblis nickname-nya singkatnya Blis. Saya nggak tahu, Blis. Kalau orang sudah bilang nggak tahu, bal. Saya nggak tahu, Blis. Fakola laha. Kemudian iblis berkata kepada Siti Hawa, yahtamil ayyakuna kalban au himaron au gerdalik. Wahai Siti Hawa, mungkin saja tuh yang ada di dalam perut kamu itu mungkin saja kalban, mungkin saja anjing, au himaron, mungkin saja himar, sejenis kuda kecil, keledai, au gerdalik atau lain sebagainya. Ya mungkin saja Siti Hawa itu dalamnya tuh anjing, monyet, ya, mungkin saja dinosaurus, apa kek. Nah, Siti Hawa semakin takut karena ditakut-takuti oleh iblis. Wayah tamil ayah rujak min ainik, mungkin saja itu yang berada di dalam kandunganmu, dalam perutmu itu nanti keluarnya lewat matamu. Keluar lewat sini mata. Wah, lewat mata keluar. Au pamika, atau mungkin saja keluarnya lewat mulutmu. Jadi lahirnya lewat mulut. Atau autusyak batmuka, atau mungkin saja perut kamu dibelek. Nah, zaman sekarang mau disesar lah. Jangan sekedar. Mungkin saja perut kamu dibelek, dibelah, liikhraji, untuk mengeluarkan yang dalam kandunganmu itu. Nah, pakhawwafaha bihadza kulih. Intinya iblis itu menakuti Siti Hawa dengan kalimat-kalimat tadi lah. Oh, mungkin saja tuh dalamnya anjing, monyet, nanti keluarnya lewat mata, nanti keluarnya lewat mulut, atau perut kamu dibelah untuk mengeluarkannya. Fa'aradot al-amru ala Adam. Curhatlah Siti Hawa ke Nabi Adam. Wahai suamiku, kalau bahasa sekarang. Wahai suamiku, tadi iblis datang, katanya gini. Mungkin saja ini yang ada dalam perut saya ini, mungkin saja anjing, mungkin saja, dan lain sebagainya lah. Kuda dan lain sebagainya. Nabi Adam bagaimana? Sama, merasa takut. Nabi Adam juga, karena belum pengalaman. Karena kandungan pertama kali. Pada rabbahuma, pada awa rabbahuma. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah. Dalam ayat tadi, apa doanya? La in ataitana sholiha, wahai Tuhanku, wahai Allah, la in ataitana sholiha, yakin jikalau engkau memberi kami sholihan, keturunan yang baik, baik fisik maupun batin, lanakunanna minasyakirin, maka kami pasti akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, itu orang ini dalil yang pertama kali melaksanakan doa ketika seorang perempuan sedang mengandung adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini kehidupan di alam rahim. Itu ketika si janin berada di dalam kandungan ibunya, itu mesti didoakan.
Ya, mesti didoakan karena kenapa? Supaya nanti lahirnya dalam keadaan baik dan memang sudah ada kehidupan. Batasnya kandungan berapa bulan atau berapa hari janin yang berada di dalam perut seorang ibu itu sudah ada nyawa, sudah ada ruhnya, kandungan 120 hari. Kandungan 120 hari, 1 bulan 30 hari. 102 berarti kira-kira berapa bulan? 4 bulan. Yang dimana 4 bulan itu hitung-hitungannya dalam satu hadis dikatakan, inna khalqa ahadikum yujma' fi batni ummihi nutfan arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya itu berbentuk sperma arba'ina yauman selama 40 hari. Jadi awalnya sperma mengendap 40 hari. Summa yakunu alaqatan, kemudian berubah, bertransformasi, berubah alaqo jadi sejenis segumpal darah. Berapa? Misla dalik, sama 40 hari. Jadi sperma 40 hari, kemudian setelah 40 hari berubah jadi segumpal darah selama 40 hari. 40, 40, 80. Summa yakunu mudghah. Kemudian berubah dari segumpal darah itu berubah jadi mudghah, daging. Misla dalik, sama 40. Sperma 40 hari mengendapnya, daging darah, segumpal darah 40 mengendapnya, kemudian berubah jadi daging selama 40 juga, 40 hari. 40 kali 3 120 hari. Kemudian summa 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Setelah kandungan 4 bulan, summa yab'atsullah malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat biarba'i kalimatin untuk menuliskan 4 kalimat. 1. Bikut birizkihi, untuk mencatat jatah rizki si anak ini, si janin ini. Jadi kita semua ini sudah terjatah rizkinya berapa-berapa, sudah terjatah di dalam rahim itu sudah ketika usia 4 bulan. Yang kedua, wa ajalihi, batas umurnya berapa tahun. Kamu misalkan kandungan ini nanti kelak ketika hidup di dunia usianya misalkan 60 tahun sudah. Ada yang 30 tahun sudah terjatah lah, sudah terjatah. Kemudian wa amalihi, perbuatannya sudah tercatatkan. Apakah dia amal soleh atau amal salah, sudah tercatatkan. Yang keempat, syaki au sa'id. Apakah anak ini, janin ini dalam kandungan ini nanti ketika lahir ke dunia ini tergolong orang yang celaka atau orang yang bahagia, sudah tercatatkan. Nah, setelah 4 hal itu ditetapkan oleh Allah, rizki, batas umur, amal, nasib bahagia atau celakanya, summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh, berarti sudah ada nyawa. Nah, berarti itu dalil. Jadi gimana kalau kita berdoa usia kandungan sebelum 4 bulan? Bukan nggak boleh sih, bukan nggak boleh, tapi si kandungannya belum ada nyawa. Jadi kalau mau 4 bulanan ya 4 bulan. Masa 4 bulan baru kandungan 1 bulan? Saya mau 4 bulan, nanti hari Minggu datang ya. Saya mau acara doa bersama 4 bulanan. Emang udah 4 bulan? Ya kita dipercepat saja, lebih cepat lebih baik. Oh, bukan lebih cepat lebih baik. Usia kandungan 4 bulan karena sudah ada ruh. Bagaimana kalau misalkan setelah usia kandungan 4 bulan, sebelum masa lahiran, sebelum usia kandungan 9 bulan, si anak itu keguguran.
Misalkan keguguran, menginjak usia 8 bulan keguguran atau 7 bulan keguguran karena ibunya hiperaktif. Usia ibu hamil 8 bulan main basket. Main basket. Misalkan. Gimana kalau seperti itu misalkan keguguran sebelum lahir. Nah, disunatkan, diakekahkan, sunat. Sunat diakekah. Nah, karena kan akekah itu nanti si anak yang diakekahkan nanti di akhirat akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Kemudian si kalau bahasa lah janin yang keguguran gimana? Ya kubur. Kubur, sunat dikasih nama. Walaupun belum pernah lahir, keguguran yang penting sudah lewat batas kandungan 4 bulan lebih, 4 bulan lah passing grade-nya, itu sunat dikasih nama. Ya, kasih nama. Akekah biasa, sunat. Nah, berarti bagaimana kalau ada janin yang gugur kandungannya kurang dari 4 bulan? Kata Ibnu Hajar, la tustahab al-aqiqah katasmiyah aniksikti. Tidak disunatkan mengakekahkan termasuk memberi nama janin yang keguguran illa innufikhat fihi ruh, kecuali kalau sudah ditiupkan roh. Tiupkan roh usia berapa? 4 bulan. Karena kenapa tidak disunatkan kalau janin yang keguguran kurang dari 4 bulan tidak disunatkan diakekah atau dikasih nama? Idman lam tunpahfi wala la yum'as wala yantapi bipil akhirah. Karena yang belum ditiupkan ruh itu tidak akan dibangkitkan nanti kelak di akhirat. Berarti kalau janin yang sudah ditiupkan ruh usia 4 bulan lebih nanti akan dibangkitkan oleh Allah, yaumul ba'tsi namanya. Berarti kalau kita mohon maaf mengakekahkan janin yang belum ada ruhnya, mohon maaf, ya nggak manfaat. Maksudnya nggak manfaat untuk nanti kelak di akhirat, karena itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi fase kedua itu tadi, fase pertama amwat. Amwat itu dalam keadaan belum ada kehidupan, berbentuk apa tadi? Sperma. Kemudian fa'ahyakum, Allah menghidupkan kalian dua alam. Di alam rahim berapa lama? Standarnya 9 bulan. Standarnya 9 bulan. Yang kedua di alam dunia. Nah, berapa lama di alam dunia? Ya tergantung qada Allah. Tadi kan sudah dicatatkan ajalnya. Ada orang usianya ada nyampe 100 tahun, ada. Ya. Ada orang usianya baru 15 tahun. Ada. Kalau tidak salah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduh. Terkadang ada orang yang usianya panjang tapi sedikit amal baiknya. Panjang sih panjang usianya 90, 100. Wa qallat amdaduh, tapi amal baiknya sedikit. Waruba umrin qalilatin amadu katsiratin amdadu. Dan terkadang pula ada orang yang usianya pendek tapi banyak amal ibadahnya. Masih muda, udah meninggal, usianya baru 20 tahun tapi subhanallah puasa sunatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya. Kira-kira kalau mau milih mending panjang usia jarang ibadah, pendek usia tapi rajin ibadah, milih mana? Panjang usia tapi nggak ibadah, jarang. Pendek usia tapi ibadah, kira-kira milih mana? Panjang usia sambil ibadah. Rata-rata kalau ditanya memang seperti itu. Salah nggak jawaban itu? Enggak salah.
Enggak salah. Karena Rasul mengatakan eh khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, manusia yang paling baik adalah man tola umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna amalu, dan amalnya baik. Kalau amal baik, insya Allah kita bisa upayakan ya dengan berbagai cara lah, dengan ikut ngaji dan lain sebagainya. Kalau amal baik bisa diupayakan. Kalau usia, dulu pernah nonton di TV itu ada produk pil penambah usia. Saya pernah nonton karena ini live ya di medsos, tidak akan ngomong stasiun TV mana. Pernah tuh ada tuh produk luar negeri lah. Kalau benar tuh benar, katakan satu pil dua tahun lah. Satu pil 2 tahun. Kalau minum 5 pil saja sudah 10 tahun. Ya, semahal apapun, insya Allah akan usahakan lah, akan usahakan. Kalau benar, tidak bisa. Idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdim. Kalau ajal sudah tiba tidak bisa diperlambat atau percepat. Pertanyaannya kan tadi, kalau amal baik bisa diupayakan. Kalau umur, Allah alam. Nah, usia panjang itu berapa sih yang disebut usia panjang? Apakah usia panjang itu mesti 100, 200? Batas usia panjang itu berapa tahun? Kalau tuntunan Rasul itu, kata Rasul dalam satu hadis, man ammaro sittina aw sab'ina sanatan faqad udhira alaihi fil umri. Orang yang Allah panjangkan umurnya 60 atau 70 tahun itu sudah umurnya panjang. Jadi umur panjang itu passing grade-nya 60 tahun atau lebih bahkan. Jadi kalau ada orang 60 tahun, ya Allah panjangkanlah usiaku. Ada kakek-kakek, ya Allah panjangkan usia. Udah 70 tahun, kayak udah panjang, bah, udah panjang. Tinggal bonus ke sananya. Nah, kita nih yang masih baby face kayak gini nih, yang masih imut-imut, nah, yang masih imut-imut nanti mah jadi amit-amit, kan tidak menjadi kepastian. Akan mencapai batas usia 60 atau kalau masalah amal baik sedikit banyak bisa diupayakan, sedikit banyak. Tapi kalau umur tidak bisa. Tapi bagaimana ingin merekuh apa yang diidealkan oleh Rasul, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah satu orang yang panjang umur dan amalnya baik. Sekali lagi, amal baik bisa diupayakan. Kalau panjang umur, Allah alam kita tidak bisa. Nah, ada di dalam kitab Tajul Arus, nama kitabnya, karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ada amalan. Jadi dalam kitab Tajul Arus dikatakan bagi orang yang merasakan usianya tidak panjang lagi, nah bahasanya, usianya piragu umrihi, tapi pengen amalnya seperti amal orang yang panjang umur dan amalnya baik, maka palyadkur, maka hendaklah dia mengingat dan berzikir. Dikirnya gini. Dikir ini barokahnya supaya kita mendapatkan keutamaan seperti orang yang panjang umur dan beramal baik. Paham tidak? Dikir ini padilahnya untuk mendapatkan pahala seperti orang yang beramal baik sepanjang umurnya. Bahkan Tahdus Binimah tahun 2010 kalau tidak salah pernah diijazahkan oleh salah seorang ulama namanya Syekh Soleh Basalamah di Jatibarang, Brebes. Beliau mengatakan ini disebutnya dikir terkenal di akhirat. Dikir supaya menjadi orang yang terkenal di akhirat. Di dunia kita nggak terkenal, boro-boro tingkat nasional. Ya, sedesa saja.
belum ada yang kenal sama kita. Ini kalau orang baca ini, insya Allah akan menjadi orang yang paling terkenal di akhirat. Terkenal di akhirat bagaimana? Ada orang yang sepanjang umurnya dipakai ibadah. Mungkin ada saja orang usia 70, paling ibadahnya mah cuma berapa tahun? Tidak 70 tahun, tapi ini orang sepanjang umurnya dipakai ibadah. Dikiranya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sok, sok tuturkan ya, ikuti sok. Sok ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, itu amalkan. Itu manfaatnya supaya kita mendapatkan pahala beribadah sepanjang umur. Jadi kembali lagi, fase kedua kehidupan manusia adalah ahyakum, dihidupkan oleh Allah. Di mana? Dua alam. Alam rahim selama berapa lama? 9 bulan. Yang kedua, alam dunia. Berapa tahun? Beda-beda. Tapi mengutip di dalam kitab Tafsir Maroh Labid atau Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, umrul insan lahu arba'u marotib. Umur manusia itu ada 4 tingkatan. Umrul insan lahu arba'u marotiba. Umur manusia ada 4 tingkatan. Awaluha, yang pertama, tingkatan pertama, sinnun nusyu, tahun-tahun perkembangan. Wahwa min awam walil umri ila bulgi salasin wasalasin. Nah, yaitu ketika pertama dilahirkan sampai umur 33. Jadi kalau usia 33 usia perkembangan. Jadi kalau gigi masih tumbuh, itu perkembangan. Yang kedua, sani hasin wukuf, ya, tahun-tahun di mana sudah tidak ada perkembangan lagi. Kalau gigi sudah tanggal lepas, itu jarang bisa tumbuh lagi. Makanya kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, giginya rapi, bisa dua alternatif tuh. Itu gigi asli karena dirawat dari muda sampai tuanya. Yang kedua gigi palsu. Itu namanya manusia metik. Apa metik? Metik itu kan kendaraan tanpa gigi. Manusia metik. Kalau misalkan ke gigi palsu, kalau dilepas nggak ada giginya. Jadi kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, giginya sudah ompong, nggak ada gigi, namanya manusia metik. Kalau misalkan manusia metik itu pakai gigi, giginya gigi palsu. Musuhnya satu. Nah, kata orang Sunda, naon, goreng uli. Goreng tape. Nah, ketika itu nempel. Berapa umur tidak ada perkembangan lagi? Yaitu dari usia wahya mindalik, dari usia 33 sampai ila arba'in, sampai 40 tahun. Nah, kalau usia 40 tahun jarang tumbuh lagi itu. 40 tahun. Kemudian wasalisuha,
Tingkatan ketiga sinul inhitot, usia al inhitatul qalil, di mana serba berkurang. Fisik sudah berkurang, lemes, mata sudah berkurang, ngelihat cucu saja nggak kenal. Kamu siapa? Oke, ini saya cucu kakek. Masya Allah, kakek sudah nggak kelihatan, nggak jelas. Ngelihat cucu-cucunya aja udah nggak kenal. Kecuali ini kakek kakek berapa nih? Oh, kakek tahu itu 100.000 kan. Kalau niat lihat lihat 100.000-an masih jelas. Ya, kalau lihat cucunya segede apa nggak jelas, tapi kalau lihat lembaran duit 100.000 jelas. Nah, berapa usianya? Ya. Min dalik ila siti nasana 40 sampai 60. Nah, itu usia-usia di mana berkurang. Ini mungkin yang disabdakan yang didauhkan oleh Allah dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Wa man nu'ammiru, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami akan kurangi fungsi tubuhnya. Kan manusia ketika lahir belum ada gigi, bertambah umur giginya makin banyak. Nanti berkurang lagi 1, 2. Manusia ketika lahir belum bisa jalan, bertambah umur, bisa jalan. Ketika usia senja nggak bisa jalan lagi. Nah, ini namanya fase ketiga adalah sinul inhitot. Ketiga ya, sinul inhitot al-qalil. Fase penurunan yang sedikit. Yang keempat, warabiuha sinul inhitot al kabir, fase pengurangan tahun, pengurangan yang besar. Huasinu sayhuhoh, disebutnya kalau laki-laki kakek-kakek, nenek-nenek. Berapa umurnya? Umur ini wahwa min dalik, dari usia 60 ila tis'una sanatan, sampai 90. Jadi usia 60 sampai 90 itu disebutnya fase penurunan yang besar. Ya, naudzubillah min dalik, mungkin disebutnya al-hiram. Hiram itu pikun. Usia pikun itu usia gini. Ya, kalau bahasa dalam surat apa ini? Surat An-Nahl ayat 60 ayat 70, wa minkum mayuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian mayatawafakum, ada yang dimatikan oleh Allah, ada yang di usianya masih ada tapi ardalil umur, pikun. Pikun itu usia rentan antara 60 sampai 90. Pikun udah nggak kenal siapa-siapa, ke anak udah nggak kenal, udah nggak ingat kecuali duit lah. Kalau yang mata duitan. Kata di dalam kata Imam Ikrimah mengatakan, man qara al-Qur'an lam yuradda ila ardalil umri. Orang yang sering baca Quran, insya Allah tidak akan pikun. Jadi gimana untuk menghindari pikun? Sering baca Quran, insya Allah. Dan kan pernah ketemu dengan beberapa orang yang usianya sudah lanjut tapi tidak pikun. Pas mohon maaf ditanya apa rahasianya, betul, baca Quran. Yang orang yang sering baca Quran itu insya Allah tidak akan pikun. Kembali ke sini, jadi fase kedua adalah fase di mana manusia hidup di dua alam. Satu alam rahim, yang kedua alam dunia. Yang ketiga, summa yumitukum, fase kehidupan yang ketiga, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Kapan? Ingdan tihai ajalikum, ya ketika sudah habis batas usianya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Batas usianya. Kapan itu? Allah alam, tidak tahu. Tidak tahu. Yang penting mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, kemudian setelah Allah mematikan manusia, kemudian fase yang terakhir, sumayuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Apa dihidupkan kembalinya? Untuk dibangkitkan di alam kubur. Dalam satu riwayat mengatakan, dibangkitkan di alam kubur itu
keadaan dibangkitkannya seperti keadaan dia kebiasaan di dunianya. Dulu tahun berapa ada kren yang jatuh menimpa jemaah haji, ya? Tahun berapa tuh, ya? Nah, kalau orang yang meninggal sedang dalam keadaan ihram haji, maka dibangkitkannya akan talbiyah. Jadi ketika dibangkitkan di alam kubur tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Oh, siapa mereka kok dibangkitkan? Langsung talbiyah, mereka yang meninggal sedang ihram. Ada orang yang ketika di dunianya sering adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibangkitkannya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gitu. Ada orang yang dibangkitkannya, plak, balap kedep, balap lima, sambil sila. Mungkin orang yang di dunia suka main kartu, plak, plak, seperti itu. Maka hati-hatilah dengan kebiasaan. Jadi orang akan dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi bagaimana kebiasaan diri. Maka perbanyaklah kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan kita, mudah-mudahan kalau disebut rajin sih, ya wallahu alam tidaklah, tapi membiasakan ngaji, ya, membiasakan kebaikan baik ngaji. Mudah-mudahan nanti dibangkitkan sedang ngaji. Akli teh dibangkitkan teh. Dibangkitkan di alam kubur. Al kalam walabdul murakabul mubidu bil wani. Wih, ada anak nih yang dibangkitkan jenal jurumiyah. Oh, matinya lagi nalar. Lagi nalar jurumiyah. Misalkan dibangkitkan tuh madda ya mudu maddan wa mamaddan fa huwa madun wada kamam dudun muda mudu mudi umdud. Loh, ada ini langsung nasrif. Oh, lagi menghafal nasrif waktu meninggalnya. Mungkin saja Allah seperti itu. Nah, akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali ya melalui proses. Nah, inilah disebut kehidupan abadi ini. Ya. Kehidupan yang kedua kali yang abadi itu ini, kehidupan di akhirat. Terminalnya ujungnya ada dua. Ada ke surga, ada ke neraka. Mudah-mudahan kita mah kehidupan abadinya di surga. Nah, summa ilai turja'un, kemudian akan dikembalikan kalian kepada Allah. Turaduna ba'dal ba'si payujajikum, akan dikembalikan kepada Allah setelah dibangkitkan dan dibalas oleh Allah tergantung perbuatan masing-masing. Nah, ini jadi dalil bagi orang yang tidak mempercayai kebangkitan dan jadi ada orang yang pemahaman gini, yang udah mati ya udah mati, beres urusan. Tidak. Berarti kehidupan itu ada dua kali hidup, dua kali mati. Rinci. Satu, kematian pertama belum ada kehidupan, baru berbentuk sperma. Kemudian kehidupan yang pertama, kehidupan di mana? Alam rahim dan alam dunia. Kemudian mati kedua, ya, mati kedua di mana? Alam kubur, ya, ketika mati ya di alam kubur. Kemudian dibangkitkan, kehidupan yang kedua. Berarti dua kali kematian, dua kali kehidupan. Gimana tuh amalannya yang tadi tuh? Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa qarabatil lana bidinina. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun. Mugi Gusti ngawurukan kana ilmu bimanfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka alina, ka baraya abdi tina ilmu agama.